Halo, jumpa lagi dengan saya Alfian. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem basis data. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu Entity Relationship Model. Tujuan kita ini adalah memahami konsep dasar IR model, memahami entity, atribut, entity set, dan key, memahami relasi dan himpunan relasi, memahami rasio kardinalitas, dan participation constraint, mengenal notasi IR diagram. Nah, yang kita pelajari dalam bab ini adalah IR data model, jenis atribut dan notasi IR diagram, relasi dan rasio kardinalitas. Oke, kita masuk ke IR data model. Pemodelan sistem dengan IR data model atau IR diagram digunakan dalam pembuatan basis data. Basis data adalah kumpulan file atau data yang saling berhubungan. IR diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen, serta relasi antara objek tersebut. IR diagram digunakan oleh sistem analis dalam merancang database. IR model dibuat berdasarkan persepsi dan atau pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi antara entitas-entitas tersebut. Sebuah database dapat dimodelkan sebagai kumpulan entity dan relationship atau relasi antara entitas. Entitas adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Entitas yang bersifat konkret seperti orang, buku, pegawai, perusahaan, dan ada yang bersifat abstrak seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Misal, entitas mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Setiap atribut pada entitas memiliki kunci atribut yang bersifat unik. Misal, pada entitas mahasiswa menggunakan key atribut NRP. Untuk dosen menggunakan NIP. Beberapa entitas kemungkinan tidak memiliki atribut kunci sendiri. Yang demikian disebut entitas lemah. Kita masuk bagian 2, jenis atribut dan notasi IR diagram. Ada beberapa notasi yang sering digunakan. Yang kita gunakan saat ini adalah El-Masri karena lebih umum, karena banyak digunakan serta mudah dibaca dan dimengerti. Nah, ini tipe entitas disimbolkan dengan persegi panjang. Untuk entitas lemah disimbolkan dengan persegi panjang dengan 2 garis. Untuk tipe relasi menggunakan belah ketupat. Terus untuk atribut menggunakan oval atau elips. Atribut kunci dengan seperti atribut biasanya tapi menggunakan garis bawah. Nah, untuk multi-valued biasanya digunakan untuk tanggal lahir yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun, atau alamat yang bisa lebih dari satu. Untuk komposit atribut bisa juga tanggal, bulan yang digunakan pada tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun misalnya. Derived atribut adalah atribut turunan. Nah, ini untuk partisipasi, one to many, dan seterusnya. Jenis atribut dan notasi IR diagram. Entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung pada entitas lain. Tidak memiliki atribut sendiri, entitas dapat bergantung disebut identifying owner. Entitas lemah tidak memiliki identifiernya sendiri. Jadi dia tidak memiliki key atribut sendiri dan menumpang di key lain dengan identifying relation.
simple adalah atribut yang dapat dibagi-bagi lagi jadi atribut yang lebih mendasar. Komposit atribut adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Contoh alamat tadi sudah kita ketahui. Terus nama, ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Singular valued atribut adalah atribut yang hanya memiliki satu harga. Contoh umur, lokasi, pada tempat dengan. Multi-valued atribut adalah atribut yang memiliki isi lebih dari satu nilai. Contoh, atribut pendidikan tinggi pada index pegawai dapat berisi lebih dari satu nilai. SMP, SMU, perguruan tinggi, doktor, dan lain sebagainya. Untuk hobi juga bisa digunakan. Pada entitas mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu nilai. Misalnya sepak bola, menyanyi, menari, tenis, dan lain sebagainya. Non-valued atribut adalah atribut dari entitas yang tidak memiliki nilai. Contoh, atribut pendidikan tinggi untuk tamatan SMP, jadi tidak memiliki nilai untuk SMA dan perguruan tinggi. Derivat atribut adalah atribut yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan atau algoritma tertentu. Misal umur, nama kuliah, atau indeks prestasi. Kita masuk ke relasi dan rasio kardinalitas. Relasi adalah hubungan antara entitas. Relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Nah, untuk IR di atas antara mahasiswa mengambil mata kuliah, tentunya ada nilai yang dihasilkan. Di mana atributnya ditempatkan, mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, dari sini akan menghasilkan suatu nilai. Jika atributnya ditempatkan pada entitas mahasiswa, maka semua mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa menghasilkan nilai yang sama, tidak realistis. Jika atribut nilai ditempatkan pada entitas mata kuliah, maka semua mahasiswa dapat memiliki nilai yang sama dalam satu mata kuliah. Atribut nilai harus ditempatkan pada relasi mengambil, yang berarti seorang mahasiswa tertentu yang mengambil mata kuliah tertentu akan mendapat nilai tertentu pula. Derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Derajat relasi dapat berupa unary, binary, dan ternary. Nah, ini untuk unary adalah relasi di mana entitas yang terlibat hanya satu, yang disebut relasi rekursif. Karyawan menikah dengan sesama karyawan, karyawan memimpin banyak karyawan yang lain. Nah, untuk binary relationship, relasi yang melibatkan dua entitas. Pria menikah dengan satu orang wanita. Satu fakultas mengatur banyak jurusan. Banyak ruang kuliah dapat ditempati oleh banyak mahasiswa. Untuk ternary relationship adalah relasi tunggal yang menghubungkan tiga entitas yang berbeda. Contoh, banyak supplier menyediakan banyak gudang, dan banyak supplier menyediakan komponen. Gudang bisa tersedia banyak komponen. Untuk one-to-one, rasio kardinalitasnya dalam relasi binary terdapat dua entitas, terdapat beberapa kemungkinan one-to-one, satu ke satu, masing-masing dapat satu. Many to one, jadi banyak bisa menuju ke satu. Many to many, jadi banyak bisa banyak ke banyak. Mungkin itu yang dapat kita pelajari dalam sesi ini. Berikutnya akan dilanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.